Aku tak ingin dicintai bila tak sepenuh hati. I can't write one song that's not about it. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua kan paham, dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur,
bersatu. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya di minggu pagi ini? Sambil menunggu peserta yang lain nih, aku mau tanya-tanya dulu kali ya sama teteh panitia mungkin ya. Di sini ada Kak Karian. Oke, mungkin lagi ada kendala ya dari teman-teman peserta mungkin. Ada yang Terserah. mau ya? Jika ngomong sih, Halo Karian. halo. Gimana nih Emang persiapannya itu mah buat PDKA, acara bro. kali Baik, ini? baik, baik. Udah, baik. Halo Aryan. Aryan, saya dengar suara aku nggak? Banget lah begitu lah. Ini boleh nih, respon. Ya, Dev, gimana? Bapak nanti Aryan, nanti lagi ya Aryan. Oh, Waktunya udah mau habis nih. Oke, pada para peserta, jangan lupa ya untuk merename akun Zoom-nya menjadi nama underscore asal institusi. Jangan lupa juga kalau bisa on cam dan memakai virtual background, eh, silakan ya teman-teman. Karena sebentar lagi kita akan mulai nih, di pukul 9.15. Oh iya, bagi teman-teman juga yang ada teman yang ikut acara ini juga, mohon untuk diingatkan gitu untuk segera aja. Oke, teman-teman, karena aku sudah menunjukkan pukul 9.15, saya akan memulai acara ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hormat Ketua Pelaksana, Saudara Wirayuda Ananda Hilman, yang terhormat pemateri kita, Kanadia Putri Febriansyah SKM, yang telah hadir dalam kegiatan pada hari ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Dan juga saya berterima kasih kepada para peserta yang dapat hadir dalam kegiatan Q&A season kali ini. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kegiatan Q&A season kali ini. Tak lupa, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, yuk kita temenan. Kenalkan, nama saya Devina Sari Fitriani, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi yang akan memandu jalannya acara kali ini. Acara kali ini mengusung tema optimalisasi peran media di era digitalisasi sebagai penunjang kerja kesehatan masyarakat. Ada penyusunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan ketua pelaksana. Yang ketiga, sambutan ketua Himakesmas Unsil. Yang keempat, sesi pematerian. Yang kelima, sesi diskusi. Yang keenam, kesimpulan. Yang ketujuh, closing statement. Yang kedelapan, dokumentasi. Dan terakhir, penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kegiatan Q&A season kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara kedua yaitu laporan ketua pelaksana kepada Saudara Wirayuda Ananda Hilman. Saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Wildan Muhammad Husni selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Dan tak lupa kepada seluruh peserta dan panitia acara Q&A Session 2023 yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat mengikuti acara Q&A Session kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Tema yang kami angkat dalam Q&A session ini adalah optimalisasi peran media di era digitalisasi sebagai penunjang kerja kesehatan masyarakat. Latar belakang pemilihan tema ini dikarenakan perkembangan zaman yang dinamis dan terus menunjukkan kemajuan begitu pesat dalam segala aspek bidang kehidupan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di era digital yang begitu canggih, termasuk dalam upaya promosi kesehatan. Pada era digital ini, kita perlu menyesuaikan sarana atau media serta metode promosi kesehatan yang digunakan sehingga lebih mudah diakses oleh sasaran promosi. Saat ini, kata-kata saja tidak cukup, orang-orang lebih cenderung terhubung dengan konten multimedia seperti video, gambar, dan infografis. Oleh karena itu, sebagai seorang profesional kesehatan atau organisasi yang berfokus pada promosi kesehatan, penting untuk memanfaatkan platform seperti YouTube, Instagram, dan Pinterest untuk berbagi informasi kesehatan. Untuk penjelasan lebih jelasnya, nanti kita simak bersama-sama penjelasan dari narasumber kita, yaitu Kak Nadia Putri Febriansah, SKM, selaku Social Media Officer di CISPI. Saya Wirayuda Ananda Hilman, selaku Ketua Pelaksana dari acara Q&A Session 2023, mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah mendaftar dan mengikuti acara Q&A Session pada kali ini. Untuk laporan acara Q&A Session 2023 ini sebanyak 77 peserta yang telah mendaftar dengan kategori mahasiswa. Akhir kata, semoga semua peserta webinar yang hadir mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan Q&A Session ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wirayuda Ananda Hilman atas penyampaian laporan. Selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi kepada Saudara Wildan Muhammad Husni. Saya persilahkan.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya izin off cam ya karena di sini barusan mati lampu. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati karena dia selaku pemateri yang akan menyampaikan terkait tema yang kita angkat pada kegiatan Q&A session 4 ini. Lalu teman-teman dari panitia, terutama Departemen Informasi dan Komunikasi yang sudah menyiapkan segala hal dalam kelancaran dan kelangsungan acara ini, dan rekan-rekan panitia lainnya, serta peserta Q&A session yang keempat ini. Alhamdulillah pada minggu yang produktif, lagi-lagi dari Hima Kesmas mengadakan sebuah agenda kerja yang mana tujuan daripada diadakannya agenda ini yakni untuk memfasilitasi khususnya Kesmas, nah umumnya mahasiswa maupun masyarakat umum yang tertarik terkait akan kesehatan masyarakat gitu. Dan topik atau tema yang diangkat pada kali ini memang sebenarnya lebih cenderung ke salah satu peminatan yang ada di kesehatan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan di semua peminatan pun yang namanya digitalisasi maupun media ini sangat dibutuhkan dalam hal penyampaian suatu informasi. Karena betul tadi kata Ketua Pelaksana sampaikan bahwasanya sekarang tidak hanya kata-kata atau ungkapan secara lisan saja, namun diperlukan beberapa cara juga gitu buat menyampaikan ke seorang pesan ke seorang tersebut itu, yaitu melalui media-media yang saat ini berkembang tuh media digital, terutama di Instagram ya, dalam hal mempromosikan kesehatan. Dan alhamdulillahnya kali ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa, itu dari Cisdia dari Kanadia. Beliau ini selaku media sosial officer ya kalau salah di Cisdinya, dan alhamdulillah bisa berbagi ilmu dan pengalamannya juga. Nanti teman-teman bisa interaktif juga ke Kanadianya biar bisa saling tukar pikiran, karena ini sesinya Q&A ya, tidak terpatok kepada penyampaian materi saja, namun interaksi mungkin antara peserta dengan pematerinya gitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Wildan Muhammad Husni yang telah menyampaikan sambutannya. Oke. Untuk para peserta diingatkan kembali untuk merename namanya menjadi nama underscore asal institusi. Untuk presensi bagi para peserta itu akan ada di akhir acara, jadi mohon disimak acaranya dengan baik hingga akhir. Oke, karena dia juga sudah ada di room nih, mungkin kita langsung aja sapa-sapa pemateri yang luar biasa kita kali ini, yaitu Kanadia. Halo Kanadia. Halo, selamat pagi semuanya. Halo pagi Kak. Kita ketemu lagi nih ya Kak. Iya ya, kemarin Cisdi lagi ngadain acara di Unsil juga ketemu sama teman-teman Hima Kesmas ya. Iya Kak. Alhamdulillah ya Kak bisa ketemu lagi, meskipun sekarang secara virtual gitu ya Kak, nggak ketemu langsung. Karena dia kalau boleh tahu gimana nih persiapannya buat jadi narasumber gitu di acara kali ini. Wah, yang pertama-tama aku seneng banget ya diundang sama teman-teman Hima Unsil untuk jadi narasumber di kegiatan hari ini gitu. Terus
agak terharu juga ya, karena dulu juga aku anak Kesmas gitu ya, diundang menjadi pembicara di salah satu acaranya anak Kesmas juga, jadi kayak ih seneng banget ya rasanya bisa sharing gitu sama teman-teman mahasiswa Kesmas gitu. Yang kedua adalah aku cukup deg-degan juga ya, gimana ya cara aku menyampaikan apa aja yang aku tahu dan apa aja yang aku experience aku di lapangan gitu ke teman-teman mahasiswa. Tapi overall aku sangat excited dengan kegiatan hari ini. Oke, alhamdulillah ya Kak, bisa menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada kegiatan kali ini. Mungkin sebelum penyampaian materi nih Kak, izinkan saya untuk membacakan CV Kakak terlebih dahulu ya Kak. Silakan pada panitia yang bertugas. Oke, di sini nama lengkap Nadia yaitu Nadia Putri Febriansa, lahir di Bandung, dengan nomor telepon 083820301448, dengan alamat email nadiaputrifebriansa@gmail.com. Di sini juga ada LinkedIn beliau dengan linkedin.com/in/nadiaptrf/. Ada juga portofolio karena dia ini bisa diakses di nadiaptrf.my.canva.site/. Karena dia ini merupakan lulusan kesehatan masyarakat yang sekarang bekerja sebagai social media officer di CISDI. Karena dia ini sangat tertarik pada behavioral change communication, social and behavior change communication, dan digital marketing. Karena dia ini sangat ingin menambah pengetahuan dan pengalaman di NGO dan juga sektor kesehatan. Karena dia ini lulusan Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan kesehatan masyarakat, dengan peminatan promosi kesehatan dengan IPK 3,86 dengan judul skripsi Health Protocol Makes Usage Compliance in Cimahi Tengah Public Health Center 2022 based on the Health Belief Model Approach Qualitative Research. Karena dia ini memiliki beberapa skill yaitu Google Suite, Microsoft Office, SPSS, EpiInfo, NutriSurvey, Adobe Photoshop, Sony Vegas Pro, Canva, dan Adobe Illustrator. Pengalaman kerja karena dia ini ada banyak, saya akan bacakan 3 terbaru, yaitu sebagai Social Media Officer for PN Prima di Center for Indonesian Strategic Development Initiative atau CISDI dari Desember 2022 sampai dengan sekarang. Karena dia ini juga pernah menjadi enumerator secara surveillance for COVID di Indonesia di Center for Tropical Medicine Gajah Mada University pada September 2022. Karena dia ini juga pernah magang di Puskesmas Cimahi Tengah pada Januari sampai Maret tahun 2022. Nah, di sini juga ada pengalaman organisasi dan juga volunteer dari Kanadia ini. Yang pertama ada fasilitator untuk UNICEF dan Indonesia Youth for Health Program pada Oktober 2022 dan juga pernah berorganisasi di SMKMI sebagai Kepala Departemen Jaringan dan Komunikasi pada Maret 2020 sampai Maret 2021 dan juga pernah menjadi anggota Departemen Jaringan Komunikasi untuk wilayah 2 pada Mei 2019 sampai Maret 2020 dan juga anggota SMKMI di Unjani pada tahun 2018 sampai 2022. Nah, karena dia ini juga memiliki beberapa pencapaian dan sertifikasi. Untuk sertifikasi ini ada Microsoft Corporation Certification, Microsoft Office Specialist, ada Word Associate, Excel Associate, PowerPoint Associate, dan Outlook Associate. Pencapaian karena dia ini juga di SMKMI, boleh di-scroll, yaitu pada saat monitoring evaluasi mendapatkan 4,98/5 sebagai Kepala Departemen dan juga menjadi direktorat terbaik, yaitu Direktorat Jaringan Komunikasi pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Wah, luar biasa sekali ya CV Kanadia ini. Banyak sekali pengalaman kerjanya dan juga aktif berorganisasi dan juga volunteer. Dan sekarang bekerja sebagai Social Media Officer di CISDI. Kanadia, bagaimana nih? Sudah siap untuk penyampaian materi? Siap, yuk. Oke. Sesi penyampaian materi selama 20 menit ya, Kak. Pada Kanadia, saya persilakan. Oke, aku izin untuk share screen dulu ya.
Sebelumnya suara aku kedengeran dengan jelas nggak atau ada noise yang agak mengganggu? Kedengaran jelas. Oke, baik. Slide-nya sudah terlihat jelas juga kah, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, thank you. Oke, bentar ya, aku ngatur dulu ininya. Sip. Oke, selamat pagi teman-teman semua, teman-teman dari Kesmas Unsil, dan juga tadi aku lihat ada beberapa teman-teman mahasiswa dari universitas lain ya, selain Unsil gitu, dari list partisipan. Selamat pagi semuanya, aku Nadia Putri Febriansyah, Social Officer-nya CISDI, di mana CISDI itu adalah salah satu NGO kesehatan yang ada di Indonesia gitu. Hari ini aku diamanati oleh teman-teman Kesmas Unsil untuk memberikan materi nih tentang optimalisasi peran media di dunia kesehatan masyarakat. Tanpa nunggu lama, kita coba mulai ya. Oke, jadi siapa nih yang setiap pagi habis bangun tidur langsung buka sosial media? Kalau aku pribadi, schedule aku tiap pagi seperti ini nih teman-teman. Bangun tidur langsung cek WhatsApp, langsung scroll Instagram, langsung mungkin ibadah dan lain sebagainya. Oke, ini ada Devina Raisen. Kenapa Dev? Enggak, Kak, karena suka langsung cek WhatsApp gitu pas bangun Oh, tidur. ya berarti kita sama ya, bukan adalah aku aja, adalah kita berarti. Kita bangun tidur langsung cek WhatsApp, scroll Instagram, langsung kegiatan, tapi nanti ujung-ujungnya balik lagi bersosial media gitu. Hal ini menunjukkan bahwa sosial media itu erat banget ya hidupnya sama kehidupan kita gitu. Terus sosial media juga udah jadi bagian terpenting gitu ya dalam hidup kita. Jadi ngapa-ngapain harus ada sosial media, mau kerja harus ada sosial media, belajar juga ditemani sosial media dan lain sebagainya gitu. Oke, nah kalau misalnya berdasarkan riset dari Meltwater sendiri, di Indonesia tuh ada 276,4 juta populasi ya di Indonesia per Januari tahun 2023. Nah, 77%-nya adalah pengguna internet dan 60%-nya adalah pengguna media sosial. Artinya lebih dari setengah populasi Indonesia itu udah punya media sosial dan juga main media sosial gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat nih di Indonesia sendiri, kalau misalnya dari data Meltwater, di mana ini datanya dari Facebook, Instagram, dan juga Facebook Messenger, pengguna media sosial itu rata-rata seumuran sama kita lah ya, masih Gen Z, Gen MZ gitulah pokoknya di umur sekitar 18 sampai 34 tahun gitu. Tapi ini juga nggak menutup kemungkinan bahwa usia-usia lain juga ikut main sosial media gitu ya. Bisa kita lihat dari data sini bahwa walaupun yang terbanyak adalah umur 18 sampai 34 tahun, tapi masih ada nih dari mungkin orang-orang yang lebih tua dari kita kayak umur 44 sampai 54 masih ada yang bermain sosial media gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa sosial media itu cukup relevan dengan segala usia dan juga banyak orang main sosial media gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat juga laporan lainnya bahwa katanya apa aja sih media sosial yang sering digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Yang pertama ada WhatsApp, tentu aja yang sering kita pakai untuk berkomunikasi setiap harinya. Terus ada Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, dan lain sebagainya. Kira-kira teman-teman gimana nih media sosial yang dipakai teman-teman apa nih gitu sekarang? Boleh chat di kolom chat ya, atau mungkin boleh open mic juga. Oke, sambil kita menunggu bentar. Oke. Terus apa sih hubungannya sosial media dan data-data yang aku jelasin tadi sama anak kesehatan masyarakat gitu, sama mahasiswa kesehatan masyarakat gitu. Mungkin teman-teman di sini yang udah banyak belajar tentunya tentang kesehatan masyarakat, aku yakin udah pada pinter sih kalau tentang masalah kesehatan masyarakat. Terus teman-teman juga pasti udah pada dengar tentang Health 4.0, Health 5.0, atau misalnya Industri 4.0, tentang Bloom Taxonomy, tentang banyak healthcare trends di tahun-tahun ini, di 2023. Terus ada juga banyak hal gitu yang bersangkutan dengan media sosial. Kalau misalnya kita lihat yang ada di layar sekarang, ini adalah hal-hal yang menurut aku berhubungan dengan media sosial dan Kesmas gitu ya. Kayak misalnya contoh Health 4.0 gitu. Sekarang industri kesehatan itu udah masuk ke 4.0 gitu, dimana katanya digitalisasi di era 4.0 ini udah gila-gilaan gitu. Udah mulai ada AI atau artificial intelligence, terus ada wearable device, dan juga media sosial itu sendiri gitu. Jadi digitalisasi di era sekarang itu udah sangat luas dan juga udah masuk ke dunia kesehatan gitu. Jadi kita udah beriringan dekat antara teknologi dan juga kesehatan. Kalau misalnya teman-teman, terutama anak Promkes, dulu mungkin udah pernah belajar ya tentang
soal strategi Promkes dari WHO, dari Ottawa Charter, atau dari buku-buku yang udah dipelajari dulu gitu ya. Ada 3 strategi promosi kesehatan menurut Kesmas. Yang pertama adalah advokasi, terus dukungan sosial, sama pemberdayaan masyarakat. Nah, 3 poin ini adalah strategi promosi kesehatan yang sebenarnya diusung secara global ya, bukan cuma di Indonesia aja, karena dia diusungnya saat di Ottawa Charter dulu dan juga dikeluarkan oleh WHO gitu. Kalau misalnya kita lihat fokus promosi kesehatan di WHO itu ada 4 poin juga. 4 poinnya yang pertama good governance, dia ceritanya meningkatkan kapabilitas atau pemerintahan dan juga peraturan-peraturan gitu ya tentang promosi kesehatan biar orang-orang bisa punya derajat kesehatan yang adil dan setara. Terus yang kedua adalah health literacy atau literasi kesehatan yang membuat semua orang bisa punya kemampuan atau pengetahuan yang sama tentang kesehatan. Terus ada health setting atau lingkungan yang sehat. Terus ada social mobilization, di mana itu tujuannya adalah membawa untuk semua society atau semua komunitas dan sosial itu untuk terinfluence atau untuk terpengaruh dan juga tahu tentang kesehatan-kesehatannya sendiri gitu, terutama untuk kesehatan pribadi dan juga komunitas gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari 4 fokus WHO ini, kita bisa simpulin bahwa 4-4-nya bisa berhubungan sama sosial media. Kenapa? Karena misalnya yang pertama good governance. Good governance itu kan pemerintahan dan juga peraturan yang bisa aksesibel dan juga adil dan setara gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan sosial media untuk mencapai good governance ini, kita bisa mencapai hal yang maksimal gitu. Terus health literacy juga akan lebih mudah kalau dilakukan dengan sosial media gitu, karena sosial media kan tadi ya dipakai sama banyak orang dan juga banyak kategori orang gitu ya, umurnya berapa dan juga jenis kelaminnya apa. Jadi kita bisa meningkatkan banyak health literasi dengan praktis gitu istilahnya. Terus lingkungan yang sehat juga bisa dengan sosial media dan mobilisasi juga bisa dengan sosial media. Sebelum ke selanjutnya, aku mau kembali lagi ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Kalau misalnya kita bicara soal strategi Promkes dari WHO, kita juga bisa lihat bahwa 3 poin ini juga bisa dilakukan di sosial media gitu. Kalau misalnya dulu saat kita belum ada sosial media, mungkin 3 hal ini akan jadi hal yang dilakukan secara konvensional ya, kayak misalnya advokasi, kita harus jalan gitu ya ke pemerintahan, terus kita harus meeting dengan pemerintahnya langsung ya, kayak face to face. Terus juga kalau dukungan sosial, kita harus minta dukungan secara door to door gitu misalnya, atau ke komunitas yang ada di area luring gitu ya, atau area offline gitu. Pemberdayaan masyarakat pun itu dilakukannya secara offline. Tapi setelah adanya sosial media dan setelah adanya yang tadi aku jelaskan di slide sebelumnya, sosial media ini bisa menunjang kinerja atau 3 strategi Promkes ini gitu. Kayak contohnya advokasi. Kalau misalnya dulu kita harus face to face, kita harus mengejar-ngejar. Kalau misalnya sekarang setelah ada sosial media, kita bisa coba menggunakan sosial media sebagai alat untuk penunjang advokasi gitu. Contohnya nanti akan aku jelaskan di slide selanjutnya. Dukungan sosial juga sama, kita bisa menggunakan media sosial, dan pemberdayaan masyarakat pun bisa dengan media sosial gitu. Walaupun mungkin beberapa hal masih harus ada yang harus diterapkan secara luring atau offline, tapi kita juga bisa menggunakan sosial media sebagai alat penunjang gitu untuk menyukseskan 3 strategi ini. Nah, kalau misalnya seperti yang udah aku bilang tadi, ternyata semuanya bisa berhubungan banget gitu sama media sosial gitu. Nah, kalau misalnya promosi kesehatan sendiri sama media sosial, apa sih hubungannya gitu ya? Terus apa sih misalnya kelebihannya kalau misalnya kita ngelakuin promosi kesehatan pakai media sosial gitu? Mungkin yang pertama, pro-nya adalah diseminasi informasi kesehatannya efektif ya. Dari beberapa literatur yang udah aku baca, sosial media itu adalah salah satu tempat atau alat yang efektif untuk melakukan promosi kesehatan gitu. Terus dia juga praktis karena dia nggak harus nggak harus secara konvensional, dan juga dia timeless. Jadi nggak lekang oleh waktu ya, bisa kita akses kapan aja dan di mana aja gitu. Terus yang ketiga adalah peluang untuk jualan isu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat toko-toko UMKM atau toko-toko besar gitu di sosial media, kan biasanya jualan
barang ya, jualan sesuatu gitu, kayak jualan makanan atau jualan jualan benda gitu. Tapi kalau misalnya promosi kesehatan sendiri di sosial media, apa sih yang dijual? Yang dijual adalah isu kesehatan yang mau diangkat. Kayak misalnya pengen ngangkat biar orang-orang lebih sehat tuh kayak gimana, atau misalnya isu-isu untuk menunjang advokasi itu seperti apa. Jadi buat anak Promkes, hal yang dijual adalah isunya gitu. Untuk melakukan kampanye dan juga penunjang advokasi gitu. Selain itu juga sosial media itu jangkauannya luas ya. Luasnya karena hampir semua orang menggunakan media sosial dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari semua orang gitu. Terus dia juga cost efektif, artinya selain efektif efisien, dia juga mengurangi biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan kalau misalnya kita melakukan acara luring menjadi lebih sedikit gitu. Jadi lebih cost efektif gitu. Tapi selain ada kelebihan dari media sosial ini sendiri untuk melakukan promosi kesehatan, ada tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh kita anak-anak kesehatan masyarakat di kedepannya gitu. Kalau misalnya kita menggunakan media sosial untuk promosi kesehatan gitu. Yang pertama adalah tantangannya kita harus manajemen misinformasi ya atau hoax gitu. Karena sekarang banyak banget orang-orang yang kadang share duluan tanpa tahu apa itu konteksnya, tanpa tahu apa itu benar atau enggak, dan juga tanpa konfirmasi dulu apakah informasi yang disebarkan valid atau reliable gitu. Kalau misalnya dikaitkan dengan kesehatan, misinformasi atau hoax ini lumayan krusial ya, karena contohnya kayak dulu waktu di zaman COVID sering banget ada mungkin namanya broadcast WhatsApp atau misalnya post Instagram yang bilang bahwa vaksin COVID menyebabkan ABC gitu. Padahal kan anak-anak kesmas, anak-anak promosi kesehatan dan anak-anak anak-anak epidemiologi gitu ya misalnya mendorong orang-orang untuk vaksin, tapi gara-gara ada misinformasi itu orang-orang jadi takut untuk vaksin gitu. Jadi misinformasi atau hoax ini harus dimanajemen biar enggak menantang atau menghalangi jalannya promosi kesehatan kita gitu. Terus yang kedua adalah privacy protection ya. Kalau misalnya teman-teman sadar di sosial media itu kan banyak data ya, data profil kita, misalnya profil di Instagram, profil di Twitter, dan juga lain sebagainya gitu. Nah, hal yang menjadi agak susah itu adalah mengurus privacy orang-orang, karena ada data misalnya ya, data kalau misalnya menyangkut dengan kesehatan, ada data tentang penyakit seseorang gitu ya. Padahal kan data penyakit itu namanya privasi seseorang dan juga fasilitas kesehatannya gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak aware bahwa hal itu adalah hal privasi yang harus ditutupin dan nggak boleh disebarkan ke umum, tapi malah diupload gitu di media sosial. Nah, itu juga akan jadi tantangan kita ke depannya. Gimana kita menjaga privasi seseorang atau kesehatan seseorang di media sosial gitu. Terus yang ketiga adalah tadi, nggak semua orang punya akses ke internet dan juga media sosial. Walaupun hampir lebih dari setengah populasi Indonesia punya media sosial, tapi ada beberapa kelompok mungkin yang belum bisa atau belum punya akses ke internet dan juga media sosial gitu. Kalau misalnya kita mau ngelakuin promosi kesehatan full secara online atau di media sosial, terus gimana nih orang-orang yang nggak punya internet atau orang-orang yang nggak punya media sosial? Itu akan menjadi tantangan buat anak-anak kesmas gitu ya ke depannya. Terus selain itu juga tingkat health literasinya beragam ya, literasi kesehatan orang Indonesia tuh berbeda-beda gitu. Berbeda jenis karakter, berbeda jenis umur, terus juga berbeda kategori lainnya, health literasinya akan berbeda-beda gitu. Pengetahuan, terus histori pendidikannya seperti apa, itu akan bikin orang-orang punya pandangan atau punya pengetahuan beragam tentang kesehatan gitu, atau tentang cara mereka untuk memahami sebuah informasi kesehatan. Terus selain itu juga salah satu challenge-nya adalah monitoring dan evaluasinya yang mungkin agak sulit terukur ya kalau secara online, terutama untuk monitoring evaluasi perilaku. Gitu. Kalau anak kesma sendiri kan mungkin tujuannya adalah mengubah perilaku seseorang untuk menjadi lebih sehat gitu. Nah, ini adalah hal yang sesuatu diukur kalau di sosial media gitu. Karena mungkin akan terjadi beberapa bias karena beberapa orang cuma nunjukin hal baik aja di Instagram atau di sosial medianya tanpa tahu gitu hal-hal buruk atau di real life-nya seperti apa gitu. Jadi untuk mengukur perilaku itu akan menjadi tantangan gitu untuk menggunakan media sosial sebagai alat promosi kesehatan. Gimana sih caranya biar promosi kesehatan di media sosial itu maksimal gitu? Kalau menurut aku pribadi dan beberapa literatur yang aku baca, biar promkes di medsos maksimal itu adalah menggabungkan dua poin ini ya, menggabungkan ilmu promosi kesehatan dan juga ilmu digital marketing. Kalau misalnya teman-teman kesmas, aku yakin ilmu promkes dan ilmu kesehatan masyarakatnya pasti udah pinter lah belajar di kampus dan juga belajar bareng dosen-dosen yang mengajari banyak ilmu gitu. Nah, yang kedua adalah digital marketing ini. Kalau misalnya anak kesmas sebenarnya
waktu dulu aku saat jadi anak Promkes pernah belajar yang namanya social marketing gitu. Itu cara kita gimana sih cara marketing isu-isu sosial. Ini kurang lebih sama dengan digital marketing. Tapi kalau digital marketing mungkin akan lebih fokus ke tools-nya atau alat-alat yang kita gunakan dan juga akan lebih fokus ke jualannya. Sedangkan social marketing kan tadi ya, kita fokus jualannya, jualan isu dan gimana cara orang tertarik sama isu kita. Nah, biar Promkes di Medsos Maksimal menggabungkanlah dua hal ini, ilmu Promkes sama juga ilmu digital marketing. Terus ini praktik baik aku di CISTI ya, praktik baik aku di NGO, di mana di sini yang tujuan utama NGO adalah jualan isu dan juga naikkan isu-isu kesehatan yang relevan atau yang relate dan yang mau kita kampanyekan di sosial media gitu. Yang pertama kita harus tahu dulu nih mau ngapain. Promkes kan nggak ujuk-ujuk aku pengen penyuluhan tentang A, penyuluhan tentang B, penyuluhan tentang C gitu. Kita harus tahu dulu apa landasannya, apa masalahnya, terus apa tujuan dari kita melakukan promosi kesehatan di media sosial gitu. Terus yang kedua adalah hal yang cukup penting ya, itu kenal sama target audiens yang mau kita reach gitu, yang mau kita samperin dan ubah perilakunya gitu. Kalau misalnya audiens sendiri ini penting karena nanti karakteristik audiens ini akan berpengaruh ke cara kerja kita melakukan promosi kesehatan di langkah-langkah selanjutnya gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah tailoring konten atau menjahit konten sesuai dengan karakteristik audiens. Makanya tadi kenapa audiens itu harus dikenali terlebih dahulu sebelum kita melakukan promosi kesehatan gitu. Karena setiap audiens kan punya karakteristik berbeda ya. Kayak misalnya untuk generasi MZ atau generasi anak-anak muda itu lebih suka bahasanya yang asik gitu, bahasanya yang santai atau bahasanya yang biasa aja gitu. Kalau misalnya untuk generasi X lebih masuk bahasanya yang agak baku, terus banyak titik-titiknya gitu. Jadi punya karakteristik masing-masing gitu. Terus udah kayak gitu, karakteristik audiens juga akan mempengaruhi konten-konten apa yang bikin mereka tertarik untuk melihat konten itu gitu. Kayak misalnya generasi MZ atau generasi milenial dan generasi Z mungkin suka drakor gitu ya. Jadi kita bisa nih nyelipin promosi kesehatan pakai drakor gitu. Kalau misalnya generasi X misalnya suka sinetron, kita juga bisa nih masukin promosi kesehatan di konten-konten yang berhubungan sama sinetron. Nah, kenapa tailoring konten ini penting? Karena nggak boleh kebalik ya. Jadi kalau misalnya kita bikin konten harus sesuai dengan tadi audiens kita, jangan sampai audiens kita ternyata generasi MZ, kita bikinin kontennya buat generasi X gitu yang lebih senior gitu, itu nggak akan masuk kontennya dan juga nggak akan menarik gitu buat teman-teman yang kita jadikan audiens gitu. Terus yang ketiga adalah membumi ya, kita bikin konten yang relatable sama audiensnya. Relatable tuh maksudnya, iya banget ini aku banget deh gitu buat si audiensnya gitu. Terus selain itu juga membumi itu maksudnya kita lebih dekat dengan audiensnya, kayak misalnya di sosial media di sosial media Instagram banyak yang mainnya anak generasi Z dan generasi milenial gitu. Nah itu cocok banget tuh kalau misalnya kita ngelakuin promosi kesehatan yang targetnya generasi Z dan juga generasi milenial gitu. Hal yang paling penting adalah jangan pakai bahasa-bahasa kesehatan yang teknis gitu, karena nggak semua orang di sosial media dan nggak semua orang yang mau kita lakukan promosi kesehatan tuh tahu gitu apa istilah-istilah teknis yang kita sebutin gitu ya. Kalau misalnya contohnya adalah kita untuk anak kesehatan, kita mungkin udah akrab dengan yang namanya screening kesehatan gitu. Screening itu kan pemeriksaan kesehatan gitu ya. Tapi mungkin orang-orang di luar sana nggak tahu ya apa ya screening gitu, apa yang dimaksud dengan screening. Jadi hal-hal kata-kata yang lebih teknis seperti itu kalau misalnya bisa dikurangi karena untuk untuk buat audiensnya lebih paham gitu. Kalau misalnya ternyata screening kesehatan itu ternyata artinya pemeriksaan kesehatan. Jadi daripada menulis screening kesehatan lebih baik kita nulis pemeriksaan kesehatan aja gitu langsung gitu. Terus kalau misalnya selain itu juga kita harus bikin konten-konten yang sensitif atau peka ya. Maksudnya sensitif ini bisa peka mengenali audiens kita seperti apa gitu. Jadi misalnya istilah-istilah atau bahasa kesehatan yang biasanya kita anggap biasa aja sih buat anak kesehatan mah gitu, itu bisa aja jadi hal yang nggak enak didengar atau nggak enak dibaca gitu sama audiens yang kita tuju. Kayak misalnya contohnya kita ngomongin stunting gitu ya. Kalau untuk anak kesehatan kan stunting sebenarnya ya udah ini berarti tumbuh kembangnya yang gagal dan juga hal-hal yang bikin anak terganggu tumbuh kembangnya gitu. Itu mungkin jadi hal yang biasa karena kita sehari-harinya udah sering dengar kata itu dan juga tahu gitu bahwa stunting itu bukan hal yang harus harus bikin malu, tapi justru harus diobati gitu. Tapi ini akan jadi hal berbeda kalau misalnya kita
kasih tahu ke orang awam. Bisa aja orang awam tersinggung ya dengernya gitu. Karena beberapa hari lalu aku dapat cerita dari salah satu teman aku yang kerja di puskesmas bahwa saat ada bantuan buat anak-anak yang stunting, kan pemerintah ngasih bantuan ya, dinas sekitar ngasih bantuan gitu, ada bantuan makanan tambahan atau bantuan dana gitu untuk anak-anak yang stunting. Orang tua anak yang stunting itu nolak bantuannya karena mereka tersinggung. Oh, kenapa sih bantuannya untuk anak stunting gitu? Ketahuan dong anak aku stunting, dan juga stunting tuh kan jelek gitu ya, apa istilah yang jelek gitu. Jadi nggak mau nerima bantuannya karena tersinggung gitu. Jadi itu hal yang bisa apa ya namanya, hal bisa jadi tantangan buat kita saat melakukan promosi kesehatan, termasuk di media sosial juga gitu. Jangan sampai kita bikin konten yang bikin target audiens kita tersinggung gitu. Jadi kalau misalnya udah tersinggung kan mereka jadi nggak mau baca konten atau nggak mau nonton konten kita gitu. Itu kan jadi hal yang jelek gitu untuk promosi kita nanti gitu. Terus akhir adalah jaga marwahnya promosi kesehatan gitu, dimana kalau misalnya kita bikin konten masukin pop culture atau masukin hal-hal yang relate dengan kehidupan kita boleh, tapi jangan sampai apa namanya, promosi kesehatan atau edukasi kesehatan yang kita kasih di media sosial itu misleading gitu. Jadi harus tetap pertahankan apa yang namanya reliable dan juga valid gitu. Kita harus cari sumber-sumber terpercaya dan juga sumber-sumber yang valid gitu untuk promosi kesehatan. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan promosi kesehatan di media sosial yang dilakukan oleh CISDI gitu. Jadi kalau boleh sedikit cerita, CISDI itu punya beberapa akun media sosial yang fokus di isunya masing-masing gitu. Kayak contohnya akun Pencerahan Nusantara. Di CISDI ini akun Pencerahan Nusantara fokus di kegiatan kader dan juga kesehatan ibu dan anak ya, karena kita lagi fokus ke gizi dan juga PTM gitu. Jadi di sana kita bikin satu kontennya tentang apa namanya, MPASI buat ibu-ibu, buat anak-anak apa balita dan bayi gitu ya. Jadi biar ibu-ibu tahu kalau misalnya MPASI itu ada nih yang bisa bikin pertumbuhan anaknya biar nggak stunting gitu. Nah, walaupun kita tadi nyebutin stunting, kita bungkus nih gimana kata-katanya biar nggak ada kata stuntingnya atau kata gagal tumbuhnya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat yang paling kiri yang ada apa, yang ada drakor Song Joong Ki-nya itu, drakor Vincenzo, di sana daripada kita nulis stunting, kita bikin headline atau judulnya yang lebih apa ya namanya, lebih soft, yang lebih smooth gitu. Jadi aku dan pasanganku pas tahu rahasia MPASI yang bisa bikin anak tumbuh awesome gitu. Padahal isinya adalah itu ya tadi, MPASI yang mencegah anak untuk stunting gitu. Tapi covernya kita nggak menunjukkan kata stunting atau menunjukkan kata-kata yang bikin orang bisa tersinggung dan juga nge-scroll konten kita gitu. Terus yang kedua yang di sebelah tengah ini, sebelah tengah kiri ini adalah konten Pencerahan Nusantara juga, itu edukasi tentang PTM ya, segar bugar setelah bersantan-santan. Ini adalah konten yang kita buat setelah Lebaran. Lebaran itu kan sangat identik dengan hal-hal yang bersantan-santan gitu ya, hal apa yang kurang sehat gitu untuk kesehatan gitu. Nah, gimana sih cara biar sehat kembali setelah Lebaran? Kita bikin satu konten, yaitu konten ini segar bugar setelah bersantan-santan gitu. Terus selain buat edukasi kesehatan, seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa media sosial juga bisa digunakan sebagai alat untuk mendukung advokasi gitu, atau menyuarakan isu-isu kesehatan yang menjadi concern buat anak-anak kesehatan. Kayak contohnya nih yang di tengah sebelah kanan ya, masih lebih panas suhu di luar yang sampai 38 derajat gitu. Ini adalah konten yang dibuat untuk menaikkan isu kesehatan, dan kita mau menyambungkannya dengan hal-hal yang lagi viral belakangan ini ya, hal-hal yang lagi viral belakangan ini kan ini ya, capres cawapres gitu. Nah, kita masukin nih isu-isu kesehatan di apa konten-konten yang berhubungan dengan hal-hal yang lagi viral gitu. Kayak contohnya yang ini, kita nyuruh apa namanya, kita naikkan beberapa rekomendasi gitu untuk para capres dan cawapres tentang rekomendasi-rekomendasi kesehatan gitu. Terus selain itu juga yang paling kanan juga sama, yaitu edukasi untuk melakukan apa ya, makan sehat tanpa harus mahal gitu. Ini juga dilakukannya di media sosial gitu. Kita lakukannya bareng KOL atau key opinion leaders, atau mungkin teman-teman bisa lebih akrabnya nyebut influencer gitu. Jadi kita kerjasama bareng satu influencer buat mengkampanyekan makan sehat tapi mudah dan murah gitu. Terus, nah di sini juga ada beberapa praktik baik yang aku lakukan di CISDI ya, yaitu campaign Pilih-Pilih Isi Piringku gitu. Si campaign Pilih-Pilih Isi Piringku ini ngapain sih?
yang pertama tujuannya adalah ningkatin awareness semua orang, terutama mama-mama muda gitu tentang gizi seimbang gitu atau isi piringku. Jadi si campaign ini kebetulan dibuatnya saat Hari Gizi Nasional ya kalau nggak salah di bulan Januari lalu ya, bulan Januari tahun 2023 gitu. Dan kita ngambil tema tentang ini ya, ngambil tujuannya untuk meningkatin awareness tentang gizi seimbang terutama buat bayi dan balita gitu. Dan juga membuka pandangan orang-orang soal gizi seimbang itu nggak perlu mahal gitu. Gizi seimbang itu oke, gizi seimbang itu bisa murah aja gitu ya. Selanjutnya audiensnya untuk semua umur tapi menyasar mama muda di Instagram. Jadi kita strategi kontennya ngajak KOL atau influencer yang disukai oleh mama muda gitu. Terus bikin challenge yang relevan sama hobi dan interestnya audiens kita. Terus hasilnya kayak gimana? Hasilnya adalah selain orang-orang aware tentang gizi seimbang, orang juga mulai coba untuk menerapkan gizi seimbang itu sendiri gitu karena mereka ngikutin challenge kita. Jadi mirip konsep tahu, mau, dan mampu. Nah, terus ini adalah yang terakhir ya, gimana sih biar promkes maksimal, praktik baik aku di ini adalah untuk tackling tadi ya, yang nggak semua orang punya medsos, kita coba lewat pemberdayaan jejaring nakes di puskesmas dan juga kader kesehatan gitu. Hal ini masih on progress, masih dilakukan oleh Cisdi, juga masih berproses gitu ya. Ini adalah menggunakan WhatsApp group untuk promosi kesehatan gitu, tapi menggunakan jejaringnya nakes puskesmas dan juga kader kesehatan gitu. Nanti bentuknya adalah nakes ngasih konten ke kader dan juga kader ngasih ke masyarakat gitu biar nanti orang-orang yang nggak punya medsos tetap terpapar informasi kesehatan gitu. Hasilnya seperti apa kita masih belum tahu karena ini masih berproses gitu. Nanti bisa teman-teman coba pantau juga di Instagramnya Pencerah Nusantara ya kalau misalnya nanti ada update tentang campaign ini gitu. Itu adalah yang terakhir. Terima kasih semuanya. Maaf waktunya lebih dari 20 menit ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih karena dia atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya menambah pengetahuan kita tentang optimalisasi peran media di era digitalisasi sebagai penunjang kerja kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi ya, selama 40 menit. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta gitu ya, Kak. Di sini ada pertanyaan dari aku nih, Kak. Menurut Kak Nadia ini, apa sih pengaruh era digital terhadap kesehatan masyarakat, Kak? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, soal era digital dan juga kesehatan masyarakat gitu. Kalau misalnya kita ngomongin digital, digital itu definisinya luas ya. Digital itu kan dekat sama teknologi, tapi digital itu juga dinamis gitu, bisa masuk kemana aja gitu, termasuk ke kesehatan masyarakat. Contohnya sekarang kalau misalnya teman-teman Kesmas pasti udah sering dengar nih industri 4.0, industri 4.0 gitu. Nah, di situ juga salah satu bentuk digitalisasi ya. Jadi di sana akan ada AI, data analytics, wearable device, dan lain sebagainya, yang dimana itu adalah hal-hal digital yang mempermudah kinerja atau kerjanya teman-teman kesehatan di bidang kesehatan gitu ya. Nah tentunya si teknologi ini bakal mempermudah ya pekerjaan anak Kesmas gitu. Contohnya kita lebih mudah untuk mengakses ilmu tentang kesehatan, kita juga bisa bikin program yang based on hasil research yang ada di internet, kita juga bisa bikin tadi campaign di media sosial, dan juga banyak hal yang bisa kita lakukan di media sosial, terutama buat melakukan promosi kesehatan gitu, dan dimana si media digital ini akan membantu kita untuk pekerjaan kita lebih efektif dan juga efisien tadi gitu. Kalau misalnya soal media sosial tadi seperti yang udah aku jelasin, pengaruhnya ada pengaruh baiknya, ada pro-nya dan juga ada tantangannya gitu. Seperti yang udah aku jelasin tadi, banyak gitu pro-nya dan juga banyak tantangannya. Tapi yang intinya adalah itu bisa bikin kerjaan anak Kesmas lebih efektif dan efisien, tapi ada juga tantangan yang harus di-tackling atau dihadapi oleh teman-teman Kesmas. Gitu kali ya, Dev ya. Oke, makasih Kak jawabannya. Berhubung dengan AI nih Kak, menurut Kakak ini kita bakal tergantikan oleh AI nggak sih Kak? Oh, oke. Ini menarik ya, ngomongin tentang AI atau artificial intelligence gitu. Kalau misalnya kita lihat sekarang AI yang lagi naik itu adalah ChatGPT ya. Kalau teman-teman tahu ChatGPT, atau dia salah satu website yang bisa bikinin kita segala hal dengan kita cuma nyuruh mereka aja gitu. Kalau misalnya kita lihat dari dasarnya, si ChatGPT ini juga kan sebenarnya diciptakan oleh manusia ya. Jadi
mereka juga sebenarnya ada karena ada kita gitu. Kalau misalnya ngomongin AI bisa menggantikan manusia atau enggak, menurut aku enggak sepenuhnya gitu. Tapi mereka bisa mempermudah kerja kita. Kenapa? Karena contohnya tadi ya, kita contoh pakai chat GPT tadi gitu. Kalau misalnya kita nyuruh chat GPT untuk bikinin satu makalah tentang kesehatan gitu contohnya. Mereka ya udah ngebikinin makalah, tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana, apakah sumbernya reliable atau enggak, apakah sumbernya valid atau enggak. Jadi kita masih harus run through sendiri untuk cari tahu bahwa informasi ini tuh bener nggak sih, terus informasi ini tuh bisa dijadiin tugas nggak sih, kan kalau tugas harus valid dan reliable ya, harus ada sumbernya gitu. Kayak gitu. Jadi walaupun ada AI, kita bisa pakai, tapi kita juga harus pakai ilmu kita gitu untuk sama-sama ngedukung si AI ini gitu. Jadi nggak selamanya apa yang disebutin sama AI itu benar. Jadi kita harus cek-cek lagi gini, ini informasi yang benar apa enggak gitu. Menurut aku kayak gitu. Itu salah satu contohnya yang ChatGPT. Oke, Kak. Jadi boleh lah gitu ya, Kak, kita gunain AI buat kayak gambaran gitu ya, Kak. Biar kita ada gitu gambaran ke depannya. Kita Betul, cari betul, info betul. itu. Ya. Mungkin kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan ya mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau dengan menggunakan fitur raise. Para panitia juga nih, boleh ya yang mau bertanya panitia. Oke, aku mau nanya lagi nih, Kak. Menurut Kakak, kalau Oke. anak Kismas itu di semua jurusan gitu, penting nggak sih teh buat punya skill editing gitu? Skill editing ya. Skill editing tuh kayak edit poster gitu ya maksudnya. Ya, minimal poster gitu, Kak. Ya, minimal poster kayak gitu. Kalau misalnya menurut aku pribadi, hal yang paling penting dipelajari anak Kesmas itu adalah justru nyusun hal yang mau dijualnya, nyusun tulisannya ya, bukan ngeditnya gitu. Karena kalau misalnya apa namanya anak Kesmas buat jualan isu itu kita harus bikin dulu kata-kata yang menarik dulu gitu, baru kita bikin desain yang menarik. Tapi it would be good kalau misalnya teman-teman punya skill editing yang bagus juga gitu. Jadi nggak hanya ahli membuat tadi kata-kata atau copywritingnya, teman-teman kalau misalnya ahli bikin desainnya juga akan jadi hal yang baik gitu, karena itu bisa mendukung konten kita bisa lebih menarik dan juga diakses oleh teman-teman atau audiensnya lebih baik gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang skill editing, penting nggak penting, tapi kalau teman-teman mau belajar itu sangat baik gitu. Dan teman-teman bisa ahli itu juga sangat baik gitu. Oke, makasih Kak. Jadi yang penting itu copywriting-nya ya, Kak. Iya, Oke, sini betul. ada pertanyaan dari Rian, silahkan. Oke, Teh izin bertanya. Gimana peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat dapat mendukung pemanfaatan optimal media digital sebagai sarana informasi kesehatan? Bertemu. Oke, aku langsung jawab aja ya, Dev ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya tentang literasi digital ya, biar promosi kesehatannya baik. Gitu bukan ya, Rian ya? Sorry. Betul ya. Ya, pertama-tama mungkin kita bedah dulu dari arti literasi digital ya, atau health literasi gitu. Kalau misalnya menurut dari literatur yang pernah aku baca, literasi digital itu adalah bagaimana cara seseorang untuk mengerti atau mengetahui dan juga memahami apa yang mereka baca di sosial media atau di internet gitu ya, tentang ilmu atau informasi kesehatan itu sendiri itu. Cara untuk ningkatin literasi digital itu biasanya agak akan sulit gitu ya, karena biasanya berhubungan sama beberapa karakteristik audiens atau targetnya, kayak misalnya pendidikan mereka seperti apa, terus usia mereka berapa, dan juga preferensi mereka seperti apa gitu. Jadi buat bikin promkes yang apa namanya lebih berhasil itu biasanya justru bukan meningkatkan literasi digitalnya, tapi membumikan hal-hal kesehatan yang bisa dicerna oleh masyarakat. Kayak tadi ya contohnya, kalau misalnya kita ngelakuin promosi kesehatan tentang pemeriksaan kesehatan, itu lebih baik ngomonginnya secara bahasa yang mudah dimengerti gitu sama orang-orang, walaupun orang-orangnya nggak punya pengetahuan yang cukup tinggi gitu. Jadi menyesuaikan sama audiensnya. Kayak misalnya kalau audiens kita
memang apa namanya udah pendidikannya tinggi, bisa aja kita pakai kata-kata tentang screening kesehatan. Tapi kalau misalnya untuk audiens umum yang kita nggak tahu bahwa audiens kita tuh pendidikannya seperti apa dan juga apa namanya pengetahuan mereka seperti apa, kita bisa pakai kata-kata yang general gitu, kata-kata yang mudah dimengerti. Jadi gitu sih. Jadi meningkatkan literasi digital sebenarnya hal yang berbeda dengan optimalisasi media sosial, tapi kita bisa bikin konten kita untuk aksesibel dan juga apa ya namanya untuk bisa diakses dan juga bisa dimengerti gitu sama orang-orang yang literasi digitalnya berbeda-beda gitu. Sorry, aku mau minum dulu ya sebentar, maaf. Ya, boleh Kak. Demi Nabi Kanadia, gimana nih Rian? Apakah sudah cukup jawaban dari Kanadia ini? Atau ada pertanyaan lagi, Rian? Cukup ya. Oke, Makasih Teh. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaannya di kolom chat dari Renaldo UIN Padang. Saya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling. Dalam BK sendiri ada yang disebut kegiatan pendukung alih tangan kasus, yaitu ketika kasus klien orang yang dikonseling bukan lagi gawayan BK seperti kasus masalah kesehatan. Siapa yang harusnya saya hubungi terkait hal ini? Oke, kalau misalnya tadi siapa namanya Renaldo dari UIN Padang ya, mahasiswa bimbingan konseling dalam alih tangan kasus. Jadi ini kasus orang-orang yang bukan lagi pegangannya bimbingan konseling harus disiapain gitu ya maksudnya ya. Oke, kalau misalnya aku boleh ngobrol ya, Renaldo bisa ini ya, nggak? Bisa open mic ya. Aku tertarik banget nih sama pertanyaannya Renaldo. Kita mungkin bisa diskusi bareng dari pertanyaannya ini. Atau mungkin aku coba jawab dulu aja ya. Aku coba jawab dulu aja ya. Nanti kalau misalnya Renaldo bisa open mic, kita bisa diskusi bareng gitu. Kalau misalnya dari yang aku tahu, bimbingan konseling itu kan memang ada apa namanya? Ada ini ya, ada kayak tadi disebutin sama Renaldo ya, ada yang namanya gawayan gitu kayak misalnya uh, mereka bukan lagi pegangan kita, bukan lagi tanggung jawab dengan konselingnya gitu. Itu harus disiapain gitu, harus menghubungi siapa untuk orang-orang yang kasus lainnya masalah kesehatan gitu. Kalau misalnya menurut aku sendiri kita harus cari ahli yang iya betul. Oke, kita harus cari orang-orang yang relevan dan juga masih ahli ya, karena orang-orang yang kita bimbing dan konseling itu biasanya nggak langsung sembuh ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kesehatan atau ngomongin tentang apa namanya uh, apa tentang derajat kesehatan mereka gitu. Kayak misalnya aku ngambil dari satu contoh kasus saja ya. Contoh kasusnya adalah kita melakukan bimbingan konseling untuk remaja yang apa namanya kena HIV, kena HIV/AIDS gitu. Terus misalnya dari kita udah selesai nih bimbingan konselingnya udah habis masanya gitu. Tapi orang dan atau remaja tadi kan nggak bisa semerta-merta langsung kita lepas ya setelah bimbingan konseling gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku pribadi gitu setelah bimbingan konseling ini masih harus terus dipantau gitu. Tapi siapa yang harus mantau bimbingan konseling ini gitu? Mungkin dari kita pribadi kalau misalnya ada waktu lebih bisa kita coba pantau, tapi itu bukan jadi tanggung jawab kita lagi ya. Tapi kalau misalnya untuk tanggung jawab siapa selanjutnya adalah ini bisa kita alihkan ke orang yang lebih ahli gitu. Kalau misalnya mereka masih belum apa ya belum menemukan derajat kesehatan mereka yang lebih baik gitu kita bisa arahkan ke orang yang lebih ahli gitu menurut aku seperti itu ya Renaldo menjawab tidak ya. Bagaimana Kak Ronaldo? Apakah jauh? Atau boleh nih kalau on mic diskusi bareng ya Kak? Iya bisa nih ceritain maksudnya seperti apa gitu contoh kasusnya gitu kita bisa diskusi bareng. Iya. Oh iya lagi di luar katanya. Oke tidak apa-apa Renaldo pertanyaannya Ya, bagus banget. terima kasih Kak Ronaldo dan juga Nadia yang sudah menjawab pertanyaan. Dari teman-teman yang lainnya nih, kalau ada yang ingin tanyakan, boleh langsung ya, raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke Teh, sambil menunggu yang lainnya, tadi yang copywriting itu ya Kak, ada gak sih Kak tips and trick gitu? Atau gimana sih Kak cara belajar copywriting yang bagus, yang menarik gitu, menarik audiens dan mudah dipahami oleh audiens?
Oke, ini dari pengalaman pribadi aku ya. Kalau misalnya teman-teman tadi udah eh, tahu ya, aku pernah intern atau pernah magang di Puskesmas dan juga aku sekarang kerjanya di NGO gitu. Yang aku kaget adalah gaya copywriting di dua lembaga itu sangat berbeda gitu. Contohnya ya, saat aku kerja di Puskesmas, gaya penulisan konten atau gaya edukasi kesehatan aku tuh ngikutin Kemenkes banget, ngikutin Dinkes banget gitu. Apa yang Dinkes sebutin, aku ulangi lagi gitu. Apa yang Dinkes share, aku share ulang. Kayak contohnya, edukasi kesehatan tentang apa namanya cerdik gitu ya. Ya udah kalau di Puskesmas aku bikin kontennya tentang cerdik lagi aja gitu, tentang bikin konten C apa, E apa, R apa, D apa kayak gitu aja kan kalau di Puskesmas gitu. Tapi itu hal yang sah-sah aja gitu karena memang Puskesmas kan jadi tempatnya orang-orang nyari informasi kesehatan yang benar, valid dan reliable ya. Jadi kalau misalnya kita nge-share ulang dari Kemenkes ya bener-bener aja karena kan Kemenkes memang lembaga yang valid dan reliable gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita ngomong gimana caranya biar bisa bikin hal itu menarik gitu. Itu baru aku pelajari saat aku kerja di CISTI, di NGO. Karena di NGO atau di CISTI ini kita dituntut untuk bikin satu konten yang bisa menarik perhatian masyarakat biar bisa mereka berubah perilakunya dengan hal-hal yang lebih menarik gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya di Puskesmas kan kayak kata-katanya baku, kata-katanya lebih apa ya namanya, lebih berwibawa gitu ya, terus lebih terlihat mereka mereka itu lebih reliable gitu karena diambil sumber kontennya dari Kemenkes gitu. Tapi kalau di NGO kita coba untuk bungkus menjadi hal-hal yang menarik gitu, jadi hal-hal yang berbeda. Kayak contohnya tadi si cerdik itu ya. Kalau di Puskesmas kita bikinnya tentang cerdik, kalau misalnya di NGO kita masukin meme-meme lucu tuh. Contohnya kayak yang lagi viral-viral apa nih? Bentar, aku coba share salah satu contohnya ya. Mana ya? Bentar. Share salah satu contohnya. So, aku sambil share screen ya, Dev. Iya, boleh, Kak. Sambil share. Oke, wait. Nah, kalau misalnya kita lihat ini adalah ada beberapa konten edukasi kesehatan ya di Instagramnya Cisti. Ini Instagramnya Cisti yang Pencerah Nusantara gitu. Kalau misalnya di apa namanya? Kalau misalnya di Puskesmas kita cerdik ya udah cerdik aja terus ubah desainnya aja atau seperti apa. Kalau di penulisan kreatif kita bikin kontennya lebih menarik. Nah, kalau cerdik kayaknya agak di bawah ya, tapi kita coba ini nih. Kalau misalnya di Puskesmas kita bikin kontennya adalah ini ya apa namanya menarik cek untuk detak jantung gitu. Nah, kita kalau di NGO bikin salah satu cara bikin konten menarik adalah pakai meme kayak gini ya. Dulu kan hits banget nih meme apa video-video yang menarik ini gitu. Kita masukin nih edukasi kesehatan dalam si konten-konten yang lagi viral kayak ini konten menarik. Kita jadiin cover aja gitu. Terus kita bikin tulisannya tetap kelihatan reliable dan valid, tapi lucu gitu kayak gimana atau lebih santai gitu. Konten-kontennya juga kayak gini nih, menari itu apa sih gitu kita jelasin, tapi kita pakai bahasa yang lebih mudah dimengerti gitu, kayak pakai meme, terus pakai hal-hal yang relevan gitu sama orang-orang audiens target tujuan kita gitu. Ini salah satu contohnya. Terus contoh lainnya mana ya? Nah, ini kan salah satu cara buat mencegah hipertensi ceritanya. Kalau misalnya di Kemenkes atau di lembaga-lembaga yang valid dan reliable mungkin akan pakai tadi ya, pakai cerdik, pakai patuh dan juga lain sebagainya. Kalau di sini kita coba untuk gimana ya caranya biar bisa bikin apa cara mencegah hipertensi lebih lucu gitu. Kita bisa pakai meme kayak tadi, meski tidak pandai menjaga cintamu, setidaknya aku tahu cara menjaga tekanan darahku gitu. Nah, kalau ini kalau nggak salah buatannya Kak Dedi ya, salah satu alumni Unsil juga kan Kak Dedi Funda gitu. Ini kan lucu ya kelihatannya gitu. Tapi pesan-pesannya tetap tersampaikan. Kayak ini yang pertama, diet dengan gizi seimbang gitu. Kalau misalnya diet dengan gizi seimbang, misalnya pakai banyakin sayur atau apa namanya kurangin nasinya gitu. Terus kita apa pakai gambarnya mimim kayak gitu gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku pribadi, menurut aku pribadi yang
namanya copywriting menarik itu bisa disesuaikan sama audiensnya ya. Mereka sukanya yang seperti apa. Kalau tadi kan audiensnya di IG Cisdi yang receh-receh gitu, yang masih anak-anak muda gitu, suka yang lucu-lucu. Jadi kita bungkus dengan hal yang lucu gitu. Tapi kalau audiensnya suka yang justru serius, yang apa namanya, yang kelihatannya intelek atau lebih kelihatan pinter, itu nggak apa-apa kita bungkus dengan bahasa-bahasa yang lebih baku gitu. Jadi menyesuaikan sama audiens itu tadi gitu. Sama apa namanya, tadi kan katanya biar lebih menarik kayak gimana ya. Menarik itu sebenarnya relatif gimana audiensnya kita mau yang mau kita targetin itu siapa gitu. Jadi kembali lagi yang paling penting itulah yang paling penting itu adalah tahu audiensnya dan tahu gimana cara menyampaikan hal itu biar relevan sama audiensnya. Gitu, Dev. Oke, siap. Makasih, Kak. Atas apa ya, tips and trick gitu ya buat copywriting. Mungkin Kak, tadi kan di Cisdi itu ada beberapa akun Instagram lagi kan ya Kak? Ini Kakak dengan dipisah-pisahkan itu apakah efektif gitu Kak? Atau bagaimana gitu Kak? Kalau dipisah-pisahkan seperti ini. Oke, aku ini agak rumit ya menjelaskannya, tapi aku coba persingkat ya jawabannya. Jadi kalau misalnya di CISDI itu, kenapa kita bikin banyak akun? Karena ada banyak isu yang mau kita advokasikan, ada banyak isu yang jadi concernnya CISDI gitu. Kayak contohnya akun CISDI lebih concern ke apa namanya policy atau apa namanya peraturan-peraturan gitu ya, terus lebih concern ke kesehatan secara general dan lain sebagainya. Terus akunnya Pencerah Nusantara tadi lebih concern ke tentang pelayanan kesehatan primer, terus kader kesehatan, nakes, dan juga apa namanya tentang edukasi gizi dan PTM. Terus akunnya Track SDGs fokusnya ke SDGs, terus akunnya FT fokusnya ke MBDK atau makanan minuman manis gitu, minuman manis dalam kemasan gitu ya. Kalau misalnya dari ilmu digital marketing, di sosial media itu ada yang namanya audience atau followers kan, teman-teman mungkin lebih akrabnya followers gitu. Nah, followers setiap akun tuh biasanya akan berbeda-beda. Kayak misalnya akun Cisdi followersnya banyak yang orang-orang yang lebih paham atau lebih tertarik sama itu ya, sama peraturan gitu. Terus kalau misalnya akunnya Pencerahan Nusantara itu followersnya banyaknya nakes atau followersnya banyaknya ibu-ibu atau mama muda yang mau cari informasi tentang gizi anak dan bayi gitu. Terus kalau akunnya Track SDGs banyaknya anak muda yang tertarik SDGs gitu. Dari situ kita bisa lihat nih bahwa setiap akun tuh punya audiens atau punya followers yang karakteristiknya berbeda-beda gitu. Dan karakteristik itu kan ketertarikan mereka sama suatu isu itu berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya di sosial media itu, terutama di Instagram, ada yang namanya algoritma. Jadi algoritma itu bikin cara Instagram bikin konten muncul di apa namanya di beranda kita atau muncul di Instagram kita yang kita pegang gitu. Kalau misalnya lihat dari algoritma Instagram tuh menyesuaikan sama ketertarikan audiensnya. Kalau misalnya kita tertarik atau kita sering scroll tentang drakor, pasti nanti di discover-nya juga banyaknya drakor gitu. Tertarik sama kucing, like banyak foto kucing, kita banyaknya juga video-video kucing aja gitu di Reels atau di discover-nya. Itu nunjukin bahwa Instagram tuh cuman menunjukkan hal-hal yang kita suka secara personal. Jadi untuk bikin akun yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya, menurut aku itu adalah salah satu cara yang efektif. Jadi kita bisa tahu nih, kita mau nargetin siapa, dan juga kita bikin konten apa, jadi konten kita bisa nyampe ke mereka. Karena kalau misalnya kita bikin kontennya campur sari gitu ya, misalnya di satu akun ada banyak hal-hal gitu yang kita advokasikan atau yang kita kampanyekan, kalau misalnya menurut algoritma Instagram, itu tuh jadi memusingkan gitu. Kayak contohnya, pertama kita mau bikin konten untuk mengkampanyekan gizi baik gitu. Itu kan misalnya audiensnya mama muda contohnya ya. Tapi setelah itu kita bikin satu post tentang peraturan pemerintah. Nah, mama muda suka nggak peraturan pemerintah tadi gitu kan, mungkin agak nggak masuk ya, agak kurang masuk gitu. Jadi si Instagram tuh setelah tahu bahwa apa namanya si konten aturan pemerintah itu nggak cocok sama audiens kita yang mama muda, nanti si Instagram nggak akan nunjukin lagi konten-konten kita ke mama muda tadi. Padahal kan followers kita banyaknya mama muda gitu. Jadi konten kita nggak akan masuk ke timeline mereka, nggak akan masuk ke discover mereka gitu. Jadi akan susah dijangkau sama orang-orang yang justru punya ketertarikan sama tadi ya tentang gizi atau tentang apa edukasi kesehatan ibu dan anak gitu. Jadi menurut aku karena kita udah punya tujuannya spesifik, punya audiens spesifik, kita bisa lebih tahu gitu mau bahas apa nanti di sosial media tersebut. Belibet nggak ya aku jelasinnya, maaf. Enggak Kak, jelas banget. Jadi
sesuai gitu ya, sesuai dengan audiens dan followersnya gitu. Nah, iya. Sini ada yang Raisen, Wirayuda, silahkan. Seperti peserta yang lainnya juga boleh ya untuk mengetikkan pertanyaannya di Baik Kak, kolom. izin bertanya. Jadi gimana sih skill editing dapat membantu dalam mengadaptasi pesan promosi kesehatan untuk berbagai audiens, termasuk kelompok usia, budaya, ataupun bahasa yang berbeda gitu Kak? Oke, ini aku langsung jawab aja ya. Kalau misalnya tadi yang ngomongin skill editing penting gak ya buat anak Kesmas gitu. Terus gimana sih caranya skill editing buat mendukung promosi kesehatan gitu. Walaupun target audiensnya berbeda-beda ya. Apa tadi kelompok usianya beda, budaya atau bahasanya berbeda gitu. Kalau misalnya menurut aku sendiri, skill editing itu adalah skill yang sulit ya. Karena kan skill editing itu menerjemahkan apa yang kita tulis atau apa yang kita baca menjadi gambar yang harus dipahami oleh orang lain tanpa mengurangi esensi atau tanpa mengurangi apa pesan yang mau disampaikan dalam bentuk teks itu menjadi gambar gitu kan. Itu hal yang sulit menurut aku gitu ya. Apalagi kalau bicara soal kesehatan gitu. Karena kesehatan itu kan apa namanya harus benar gitu ya informasinya gitu. Nggak boleh sampai misleading atau salah informasi gitu. Dimana apa namanya kontennya harus valid reliable, tapi kontennya juga harus menarik tuh, harus tepat sasaran dan nggak boleh salah informasinya gitu. Kalau misalnya menurut aku pribadi, kan setiap karakteristik itu punya preferensinya masing-masing ya, kayak kelompok usia anak muda mungkin lebih sukanya apa namanya editing yang lucu-lucu. Kalau misalnya udah lebih senior, lebih sukanya yang foto-foto aja bentuknya, atau misalnya masih anak kecil lebih sukanya yang animasi gitu bentuknya. Itu sebenarnya skill editing itu bisa membantu dalam hal menyocokkan usia tadi ya dengan desainnya gitu. Terus kalau misalnya dengan budaya atau bahasa juga sama gitu. Kita apa bikin desainnya yang mudah dipahami oleh audiensnya. Jadi kembali lagi ke titik awal tadi ya, kenali audiensnya sama tahu preferensi audiensnya seperti apa gitu. Mereka kesukaannya seperti apa gitu. Terus udah kayak gitu juga skill editing kesehatan kenapa susah karena itu ya tadi harus menerjemahkan gitu. Ini adalah ada salah satu cerita menarik dari salah satu mentor, bisa disebut mentor ya, dari mentor dari Kemenkes gitu ya, yang pernah cerita bahwa ada satu konten, satu media edukasi gitu tentang lupus gitu ya. Nah, kalau lupus ini kan apa namanya gambarnya harus menceritakan lupus tuh kayak gimana gitu ya, lupus tuh bentuknya seperti apa, benda apa itu lupus gitu. Ada satu desain yang menarik banget gitu ya, warna-warni, rapi dan juga lain sebagainya, tapi orang-orang masyarakatnya tuh lebih suka yang isinya cuma gambar-gambar biasa aja gitu, kayak gambar foto-foto orang yang beneran kena lupusnya kayak gimana gitu. Itu nunjukin bahwa preferensi orang-orang tuh berbeda dan juga ketertarikan orang tuh berbeda gitu. Jadi kita harus menyesuaikan hal itu dan juga harus bisa menerjemahkan dengan sama gitu. Kayak contohnya tadi yang desainnya bagus itu walaupun berwarna-warni dan lain sebagainya, tapi nggak ada animasi atau nggak ada komponen yang bisa menjelaskan lupus itu bentuknya seperti apa, lupus itu hal apa gitu. Tapi kalau di foto kan itu bisa menggambarkan ya, oh lupus tuh yang tangannya seperti ini, oh lupus tuh yang bentuknya seperti ini gitu. Jadi orang-orang bisa lebih paham gitu. Jadi skill editingnya sebenarnya nggak harus advance itu, tapi harus tahu gitu gimana caranya menerjemahkan tulisan-tulisan atau pesan edukasi menjadi sebuah gambar atau animasi gitu. Kalau menurut aku seperti itu. Oke, terima kasih karena dia atas jawabannya. Bagaimana? Kira-kira apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Baik Kak, sudah cukup jawabannya sangat jelas. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke. Bagi peserta yang lainnya yang ingin bertanya, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Karena masih banyak nih waktu kita untuk diskusi ini, karena ini kan acara juga Q&A gitu ya. Jadi teman-teman sudah maksimalkan nih pada sesi diskusi ini karena waktunya masih banyak. Aku tunggu ya. Ya, nggak usah malu-malu teman-teman. Kita sharing bareng-bareng di sini dan aku tidak akan menggigit. Ya ini teman-teman seru nih. Apalagi karena dia ini dari Cisti kan ya, yang mau bertanya.
Iya, ini Rian mau bertanya lagi. Iya, izin tanya. Oh Eh, iya, Terkait alat atau aplikasi itu tentang membuat konten itu yang bisa dipakai itu alat aplikasi yang seperti apa gitu. Mungkin. Sorry, kayaknya tadi internet aku agak jelek, putus-putus. Alat aplikasi buat editing ya maksudnya? Iya, membuat konten ini Hmm. di laptop atau HP mungkin. Oke, aku menjawab sesuai pengalaman aku pribadi ya sebagai anak yang dulunya mahasiswa yang cuman punya resource-nya laptop dan HP doang. Alat apa aja sih yang gampang dan mudah digunakan gitu? Jadi yang pertama mungkin buat bikin poster atau hal-hal yang statis biasanya yang bisa digunakan itu adalah pertama Canva. Sorry, aku minum dulu ya. Maaf, maaf. ya boleh Kak. Santai aja dulu. Masih banyak waktu. Maaf ya, tenggorokannya agak seret tadi. Kalau misalnya aplikasi, tadi aku nyambung lagi ya, aplikasi yang bisa dipakai buat bikin status itu, yang sering aku pakai adalah Canva. Kenapa Canva? Pertama karena dia praktis, dia online, dia konsepnya drag and drop, jadi kita tinggal klik, udah ada barangnya yang mau dibikin, terus tinggal cari udah ada barang yang harus dibikin, yang mau dibikin, dan juga pokoknya website terpraktis lah gitu untuk digunakan oleh mahasiswa gitu sama apa namanya sama yang punya resource-nya terbatas gitu. Nah, Canva ini bisa dipakai di kedua device ya, bisa dipakai di laptop dan juga di HP gitu. Kalau di HP mungkin agak susah mindahin komponennya gitu ya, karena dia ngeditnya pakai tangan gitu, tapi masih bisa gitu dipakai di HP gitu. Jadi ini bisa dipakai di mana aja si Canva itu, dan Canva itu selain bisa bikin poster bisa juga bikin video. Jadi dia tuh bisa bikin video animasi yang mungkin bisa dibilang animasi simple ya, bukan animasi yang kayak bikin kartun gitu, tapi animasi simple itu masih bisa gitu. Jadi Canva ini win-win solution lah buat orang-orang yang apa namanya laptopnya pengen yang aplikasi hampang, terus pengen bisa bikin segala, ini Canva gitu. Terus kalau misalnya di HP sendiri, kan tadi poster bisa pakai Canva ya, video bisa, animasi bisa pakai Canva. Tapi kalau di HP juga ada aplikasi CapCut ya. Teman-teman mungkin udah nggak asing sama yang namanya CapCut, udah sering ya dipakai buat edit maupun edit yang senang-senang, edit jedag-jedug atau edit apapun gitu ya. Canva ini bisa dipakai gitu buat edit media promosi kesehatan juga gitu. Walaupun mungkin hasilnya nggak akan se-advance aplikasi-aplikasi yang yang diakses di laptop gitu. Tapi Canva ini juga bagus kok gitu, aplikasinya bisa bikin satu video yang mungkin bercerita tentang kesehatan masyarakat atau isu kesehatan seperti apa gitu. Karena di CISDI juga kita ada beberapa konten yang pakai Canva, ada beberapa konten yang pakai CapCut juga gitu, dan masih masih bisa diterima gitu oleh orang-orang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih advance, belajar aplikasi yang lebih tingkatnya lebih tinggi, itu bisa pakai Adobe Photoshop sama Adobe Illustrator ya, buat bikin poster-poster atau konten-konten yang statis atau yang tidak bergerak gitu. Karena mereka itu bisa custom hal-hal yang mau kita edit dengan leluasa gitu. Contohnya gini, kalau misalnya di Canva kita nyari animasi tentang anak kecil gitu misalnya, tapi anak kecilnya pakai baju biru, kalau di Canva nggak bisa diubah warnanya gitu. Padahal kita pengen bajunya warna kuning. Nah, kalau di Photoshop sama di Illustrator itu bisa diubah warnanya jadi warna kuning. Dia lebih fleksibel gitu ya, pengen ngubahnya seperti apa. Anak kecilnya juga bisa diubah tuh, rambutnya mau panjang mau pendek gitu. Tapi kalau di Canva kan ya udah seadanya gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih advance tadi pakai Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop gitu. Terus kalau buat video yang lebih advance, kalau bikin animasi ada namanya After Effects gitu. Itu juga keluarannya Adobe gitu. Itu bisa nyambungin antara Adobe Illustrator, antara ilustrasi yang udah kita buat di Illustrator tadi ke si After Effects ini gitu. Jadi kita bisa gerak-gerakin nih ilustrasi yang kita bikin. Kayak misalnya animasi anak kecil tadi mau dibikin lari-lari. Nah, kita bisa bikin scene per scene gitu di si Adobe di After Effects itu gitu. Terus kalau misalnya ada yang lebih mudah dari After Effects namanya Sony Vegas, tapi Sony Vegas juga terbatas gitu ya, nggak secanggih After Effects gitu. Kalau Sony Vegas dia mirip CapCut tapi memang lebih banyak fitur-fiturnya gitu. Jadi pilihannya tadi sih gimana apa namanya
gimana kebutuhannya gitu. Mau kebutuhan yang editing simple kah atau mau kebutuhan yang kayak paling wow banget gitu sedunia gitu. Bisa disesuaikan aja gitu sama kebutuhan. Tapi rekomendasi aku di aplikasi-aplikasi tadi. Baik, terima kasih Kak Nadia. Bagaimana Rian? Apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Cukup. Nah, Oke, terima kasih Teh. mungkin ini aku ada pertanyaan nih Kak. Gimana sih Kak bisa sampai kerja di CISDI gitu? Terus pas sebelum masuk itu gimana sih persiapannya Kak gitu? Mungkin boleh sharing-sharing nih buat teman-teman barangkali nanti pas sudah lulus tertarik nih Kak sama NGO gitu, sama CISDI ataupun nanti yang lainnya. Oke, ini berarti pengalaman pribadi ya. Aku curhat, ini sesi curhat aku berarti. Iya, iya Kak, sharing Kalau aja Kak. kalau misalnya mungkin cara aku menemukan CISDI terlebih dahulu ya. Dulu kan aku pernah di SMKMI ya, salah satu organisasi mahasiswa yang dulunya emang pernah punya histori kerjasama bareng CISDI gitu. Jadi aku pertama kenal CISDI itu dari SMKMI gitu. Oh ada ya yang namanya CISDI. Apa sih CISDI? Nah dari situ aku kepo nih, apa nih CISDI gitu. Oh ternyata NGO. Mikir lagi, apa sih NGO gitu. Terus kepoin lagi di internet NGO itu apa gitu. Jadi pertama-tamanya emang kenalnya dari situ dulu ya, cuman sebatas kepo aja gitu. Ini benda apa sih gitu, NGO benda apa, CISDI benda apa gitu. Tapi setelah lama-kelamaan kok aku kayaknya tertarik ya sama di dunia NGO gitu, di mana dunianya fokus terhadap isu dan juga fokus menyuarakan isu gitu. Nah, aku suka hal-hal seperti itu gitu. Terus saat menentukan karir kan anak kesmas banyak ya pilihannya karena kita multi talent dan multitasking gitu. Kayak bisa di rumah sakit, bisa di dinkes, bisa di kemenkes, bisa di mana-mana bisa gitu. Tapi aku di situ bingung nih. Aku kan lebih tertariknya ke NGO ya. Tapi kan ada kesempatan jadi PNS, ada kesempatan jadi masuk perusahaan swasta dan masuk perusahaan-perusahaan lainnya lah gitu. Cuman aku lebih tertarik ke NGO tadi karena aku merasa diri aku cocok di NGO gitu dan aku pengen explore dunia NGO tuh kayak gimana, cara menyuarakan isu tuh kayak gimana, terus cara bener-bener bekerja di grassroots level tuh kayak gimana gitu. Jadi aku memutuskan untuk masuk NGO gitu. Pertama-tama mungkin saat aku cari NGO aku justru nggak langsung kepikiran CISDI ya karena kan nyari dulu lowongan kerja kan gitu di portal-portal gitu ya di Instagram ada namanya akun @kerja.ngo gitu aku nyari-nyari di situ tuh kerja NGO mana aja nih yang lagi buka gitu terus pas aku lihat ada CISDI gitu terus aku ini bukannya NGO yang waktu itu kerja sama bareng ISMKMI ya terus aku merasa kayaknya keren ya kalau aku kerja di sini baru aja ngomong kayak gitu gitu ya belum terpikirkan untuk daftar gitu Pak karena waktu itu tuh aku masih belum lulus kalau nggak salah aku masih kuliah jadi aku belum kepikiran untuk benar-benar nyari kerja langsung lamar-lamar gitu kan tapi waktu pas setelah aku lulus aku berpikir kayaknya ini kesempatannya oke deh buat aku coba kerja di CISDI gitu apalagi kayaknya CISDI salah satu NGO yang menyuarakan isunya keras banget nih isu kesehatannya lantang banget suaranya gitu aku pengen deh kerja di sini jadi aku nyari informasi nyari lowongan kerjanya di portal websitenya CISDI terus dapet tuh ada beberapa lowongan terus ada salah satu yang bikin aku tertarik gitu. Nah aku di situ ikutin aja proses rekrutmennya gitu nyiapin dokumen terus nyiapin buat persiapan interview dan juga nyiapin ada tugas ya kalau waktu itu jadi ada tugas buat posisi aku tuh diberikan satu tugas di mana kita harus menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah gitu ya atau satu case nah di situ aku apa namanya menuangkan semua ilmu pengetahuan yang dipelajari di Kesmas gitu ya ke tugas itu gitu dan ternyata memang sangat relatable dengan hal yang aku pelajari dulu dan juga tugas yang dikasih gitu. Itu sih jadi ngikutin alurnya aja kalau buat rekrutmen. Tapi kalau harus yang disiapkan cukup banyak emang. Oke, terima kasih Kak atas sharingnya. Jadi sekarang udah hampir mau setahun ya Kak di CISDI. Iya, pokoknya bulan Desember lah 1 tahun ke itu. Oke, alhamdulillah ya. Udah lama juga ya Iya, Teh. iya, teman-teman mahasiswa juga kalau nggak salah bisa kok magang di CISDI ya. Cuman kalau nggak salah harus ngirim proposal ke emailnya CISDI dulu dan juga ngasih apa namanya surat permohonan ya kalau di kampus namanya. Kayak gitu deh. Ada urusannya kan kalau misalnya magang ada dokumen-dokumennya gitu. Bisa kok Iya terbuka. Kak. Ya. Kalau buat magang sendiri nih Teh, bisa semua jurusan di Kesmas peminatan maksudnya atau Promkes sama AKK aja? Kalau misalnya itu pertanyaan menarik ya, karena di CISDI itu sebenarnya
eh, banyak banget ya lowongan kerja, terus banyak banget kesempatannya buat siapa aja, dan nggak terbatas cuman buat anak promkes atau anak kakak tadi aja gitu, karena kita kan banyak posisi ya, kayak posisi field officer tuh yang banyak di lapangan gitu. Itu biasanya membutuhkan keahlian-keahlian teknis, kayak keahlian teknis ngobrol sama kader gitu kan, itu namanya keahlian ya, keahlian komunikasi gitu. Siapa yang cocok, misalnya cocok anak promkes gitu karena bisa ngobrol komunikasi dengan baik gitu, tapi nggak menutup kemungkinan untuk lulusan lain daftar juga gitu. Jadi kita nggak membatasi ini harus jurusan ini gitu untuk posisi ini, tapi coba-coba dulu aja gitu, walaupun jurusannya berbeda, tapi kalau kalian punya skill yang dibutuhkan itu daftar dulu aja gitu. Karena di CISDI juga kan nggak semua anak Kesmas ya, ada anak HI, ada anak komunikasi, ada yang mungkin yang paling jarang aku denger ya, anak antropologi ada tuh, terus perawat yang dulunya perawat juga sekarang ada di tim komunikasi justru senior aku. Jadi nggak menutup kemungkinan jurusan itu jadi hal yang membatasi gitu ya kalau di CISDI. Ya, masuk CISDI teman-teman. Sedikit promosi. Oke, saya kasih tahu jadi terbuka gitu ya. Asal kita mempunyai skill yang dicari itu ya, Kak. Oke. Karena sesi diskusi udah habis nih, Kak. Mungkin kita tutup aja ya, Kak, sesi diskusi ini. Terima kasih kepada Kak Nadia atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kami gitu yang sangat banyak gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan kesimpulan gitu dari sesi diskusi dan pematerian kali ini, yaitu strategi Promkes itu ada advokasi, lingkungan sosial, dan juga pemberdayaan masyarakat. Terus fokus Promkes WHO itu ada good governance, health literacy, health setting, dan juga social mobilization. Terus semua semua itu berhubungan dengan media sosial. Promkes dan media sosial ini memiliki ada pro yang tadi kan. Terus tantangannya apa aja sih? Yang pertama itu manajemen misinformasi, terus ada privasi, ada tidak semua orang itu memiliki akun media sosial gitu ya. Dan juga tingkat literasi yang beragam, sehingga itu perlu kita cari gitu tips and triknya gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada agar promkes di media sosial maksimal itu dengan menggabungkan antara ilmu promosi kesehatan dan juga digital marketing. Cara promkes maksimal di media sosial, yaitu yang pertama ada cari tahu apa yang kita mau bikin gitu dengan ada landasan dan tujuan yang jelas. Terus kenal dengan target audiens, tailoring konten, membumi atau relatable, sensitif atau peka, tetap jaga marwah promkes, tetapi tetap reliable dan juga valid. Karena gak semua ada sosmed, jadi kita bisa memberdayakan kader dan juga nakes di puskesmas. Mungkin untuk itu sekian itu untuk kesimpulan. Mungkin untuk tambahannya juga dari sesi diskusi itu, selain skill editing yang penting, kita juga yang paling lebih penting itu adalah copywriting-nya. Karena bagaimana cara kita mengemas informasi itu yang sepertinya sangat kesehatan banget gitu, jadi mudah untuk dicerna oleh semua kalangan dan orang awam. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Mungkin selanjutnya ini ada sesi pemberian sertifikat gitu sebagai apresiasi gitu Kak dari kami karena Nadia telah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan Q&A kali ini. Pada panitia yang bertugas. Terima kasih ya Kak Nadia telah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan Q&A kali ini. Semoga bermanfaat gitu ya Kak dan ilmunya dapat diserap oleh peserta dan juga panitia yang adil. Ya, terima kasih juga teman-teman Hima Unsil ya, Hilma Kesmas Unsil udah mengundang aku menjadi pemateri di acara hari ini. Semoga hari ini jadi minggu yang bermanfaat ya. Jadi minggu produktif yang bermanfaat. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga Kak. Mungkin selanjutnya ada closing statement dari Kak Nadia. Saya persilakan. Closing statement-nya mungkin sedikit aja ya. Anak Kesmas kan multi talent dan multitasking tadi ya. Jadi terus belajar aja gitu karena yang namanya teknologi digital itu akan terus berjalan dan juga kesehatan akan terus berkembang gitu. Jadi
kita coba terus belajar untuk memadupadankan kesehatan dan juga teknologi digital. Mungkin itu aja ya closing statement-nya. Sama mungkin aku sedikit promosi di sini ya, karena kebetulan di bulan November nanti CISPI akan ada salah satu acara besar global ya. Kita mendatangkan banyak ahli dari luar negeri, dari tingkat global dan nasional. Acaranya itu ngomongin tentang layanan kesehatan primer gitu. Jadi ini sangat relate banget buat teman-teman Kesmas, mahasiswa Kesmas terutama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang, bisa cek Instagramnya Cisti untuk informasi lebih lanjut, atau juga bisa cek di link aku kirim di chat ya. Di situ teman-teman bisa lihat caranya dapat tiket gratis seperti apa. Karena kebetulan buat teman-teman mahasiswa, khusus buat teman-teman mahasiswa ada kesempatan buat dapat tiket gratis gitu. Dan nanti acaranya offline di Jakarta ya, di Hotel Shangri-La gitu. Itu aja sepertinya. Terima kasih ya Devina dan teman-teman Hima Unsil. Baik, terima kasih ya, Kak. Alhamdulillah ya, sesi seluruh kegiatan inti telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Kania Putih Febriansa selaku narasumber atas pemateriannya yang sangat luar biasa. Semoga materi yang telah diberikan dapat menjadi ilmu baru dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada sesi dokumentasi nih kepada para peserta. Silakan untuk mengaktifkan kameranya dan bersiap-siap gitu. Pada panitia juga silakan untuk mengaktifkan kameranya. Ya teman-teman, boleh on cam dulu ya. Kita dokumentasikan kegiatan kali ini. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Siapnya ngomong nih. Oh, gimana? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kepada para peserta, silakan untuk segera diaktifkan terlebih dahulu kameranya, karena si dokumentasi akan segera dimulai. Si dokumentasi akan dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Udah. Sesi dokumentasi telah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih, panitia. Selanjutnya yaitu sesi penutup gitu ya, Kak. Terima kasih kepada Kak Nadia. Jika ada kegiatan lain, kami silakan meninggalkan room meeting ini. Terima kasih banyak Kak Nadia. Sampai ketemu lagi di acara yang lainnya. Ya, terima kasih juga teman-teman Hima, Mas Unsil, dan juga teman-teman peserta. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Nadia. Oke, selanjutnya ada sesi presensi untuk para peserta sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Kepada panitia yang bertugas, silakan untuk mengirimkan link presensinya di kolom chat. Pengisian presensi berlangsung selama 5 menit sampai pukul 10.48. Silakan diisi ya teman-teman peserta link presensinya sampai pukul 10.48. Dudu jarak sing gawe awak dhewe pisah. Nanging kowe ning mburi meneng-meneng gawe pisah. Ana krupuk dipangan pada. Remuk dah. Pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan gendaan.
usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe, sing penting kowe bahagia endinge. Nanging ngopo walesan neng aku, kowe luwe milih dhek, kowe ninggal aku ninggal tatu. Kurang ngopo lek ku mertahanke kowe, kowe malah ngeboti liyane. Aku kaget delok statusmu tangan gandengan, jelas syukur aku sing ngancani kowe taunan. Janjimu janji taek jare arep tekan tuwek, nyatane cangkemmu elek ati ajur mbok suwek. Tiwas wis kuwang wektu aku ngancani dapurmu, wong kere kaya aku tak tendang seko uripmu. Kowe ngepoti bondo tinggo nuruti gengsimu, kowe milih kono sik iso nuruti senengmu asu. Pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan, kowe konangan kendaan. Ngomong-ngo jalukmu piye, tak turutane, tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe, sing penting kowe bahagia endinge. Nanging ngopo walesan neng aku, kowe luwe milih dhek, kowe ninggal aku ninggal tatu. Kurang ngopo lek ku mertahanke kowe, kowe malah ngeboti liyane. Percuma tak kondeli wong sing ora duwe ati, aku ra mbok hargai utekmu mbok deleh ngendi. Keblongan lek ku berjuang dihancurke harapan, kabeh sebatas angan dibuang kaya rosokan. Siraku saya jundut duwe. Oke, teman-teman peserta, waktu presensi telah selesai. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penutupan. Alhamdulillah, acara demi acara telah dilalui oleh kita semua. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Saya, Devina Sari Fitriani, beserta jajaran panitia, memohon maaf jika ada kesalahan dalam kegiatan Q&A kali ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di agenda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe luwe milih dhek,